Assalamualaikum, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya, apa itu ancaman? Ancaman adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok golongan untuk mengubah total kebijakan yang dilakukan secara konsepsional berdasarkan strategi yang sudah dipersiapkan. Integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Maka, integrasi nasional adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari suatu bangsa. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah suatu usaha yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata serta terorganisasi dan sangat berbahaya. Bentuk dari ancaman militer antara lain agresi, perang saudara, sabotase, pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan pemberontakan bersenjata. A for Life Generation, the new Samsung Galaxy A series. Kapal nelayan Tiongkok tertangkap basah mencuri ikan di perairan Natuna. Bahkan itu terjadi pada Jumat lalu. Saat itu TNI Angkatan Laut memergoki 12 kapal nelayan Tiongkok berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia di utara Pulau Natuna. Ke-12 kapal itu kemudian berupaya kabur, namun satu diantaranya berhasil ditangkap oleh aparat di KRI Imam Bonjol. Pada proses pemeriksaan dan penarikan, kapal penjaga pantai Tiongkok datang dan berupaya itu digagalkan kapal perang Indonesia. Pemerintah Tiongkok kemudian memprotes penangkapan ini. Kalau kita tembak di depannya ada splash air, itu kan kelihatan. Itu kan tembakan kita bisa gas kelihatan, berhenti kita periksa. Ya. Jadi Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak bersenjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan bangsa. Ada beberapa bentuk ancaman non-militer, antara lain narkoba, KKN, lunturnya rasa nasionalisme, kemiskinan, dan kebodohan. Kotak makanan kini jadi mainan, sebuah topi menjadi UFO. Serba ingin tahu duniamu penuh kejutan. Whiskas baru lebih enak, jaga kesehatannya untuk eksplorasi tiap hari. Whiskas. Pertikaian antara Malaysia dan Indonesia soal mengklaim warisan budaya selalu menimbulkan perdebatan panjang. Indonesia memiliki budaya yang begitu kaya dan beragam, namun kurang mampu menjaga kelestariannya dianggap menjadi alasan Malaysia berusaha mengklaim beberapa budaya Indonesia. Meski begitu, beberapa budaya yang diberitakan diklaim oleh Malaysia sebenarnya kurang tepat. Tari pendet adalah sebuah tarian tradisional asli dari Bali. Pada tahun 2009, tarian ini menjadi perbincangan karena muncul dalam program televisi Enigmatic Malaysia Discovery Channel. Karena hal inilah Malaysia dituding mengklaim tarian dari Indonesia ini. Meski begitu, Malaysia sebenarnya tidak pernah mengklaim tari pendet sebagai budayanya. Iklan tersebut dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Akhirnya pihak Discovery TV mengajukan permohonan maaf kepada kedua negara dan menyatakan jaringan televisi tersebut bertanggung jawab atas kesalahpahaman ini. Agar tidak timbul masalah yang sama, maka sejak awal Indonesia harus berjuang melestarikan dan mendaftarkan budaya Indonesia agar diakui oleh UNESCO. Jadi, tidak menunggu munculnya masalah klaim seperti ini, kemudian baru kebakaran jenggot dan menghujat sana-sini. Strategi mengatasi di bidang ideologi dan politik. 1. Menerapkan paham Pancasila dan rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan demokrasi politik. 3.
menegakkan supremasi hukum. Strategi mengatasi di bidang ekonomi. 1. Mempererat kerjasama antar negara. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri-industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Strategi mengatasi di bidang sosial dan budaya. 1. Menghargai setiap perbedaan yang ada. 2. Meningkatkan kesadaran pentingnya bertoleransi. 3. Memelihara keimanan dengan Tuhan. Setelah kita mempelajari semua tadi, marilah kita menjadi rakyat Indonesia yang lebih tegas dan saling menghargai. Dengan adanya undang-undang, kita harus menaati dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sebagai rakyat yang berbangsa dan bernegara dengan tujuan yang sama. Berbeda-beda tapi satu tujuan, Indonesiaku satu, Indonesiaku maju.